Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hafidin selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami kemarin tentang profil pendidik PAUD yang berprestasi dalam menggunakan ilmu pendidikan. Boleh di next. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Afina Indana Himatul Ulya, lalu Nazo Putri Malika, saya sendiri, lalu kemudian Maulidia Zahra, dan yang terakhir yaitu Zakia Salsabila. Untuk narasumber kami yang pertama yaitu Ibu Nurul Dalila Syafira. Beliau lahir di Tangerang tanggal 18 Mei tahun 2000. Beliau ini berprestasi menjadi juara 3 dalam membuat video pembelajaran bagi anak usia dini di tingkat kota pada tahun 2020. Pendidikan terakhir beliau yaitu sekarang beliau sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang, program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Beliau juga bekerja di TK Islam Kinasih, dan di sana beliau menjabat sebagai guru di kelas toddler, yaitu guru sebagai guru yang mengajar anak usia 2-3 tahun. Untuk profil narasumber kami yang kedua yaitu Ibu Betty Sumartini MPD. Beliau ini adalah kepala sekolah dari TK Kinasih. Beliau pendidikan beliau itu yang terakhir S1 Bimbingan dan Konseling di UNJ dan S2 Early Childhood Education di salah satu universitas di Amerika Serikat. Boleh di next. Makna pendidikan bagi narasumber kami yaitu pendidikan merupakan suatu yang sangat penting dan yang harus sangat dimiliki. Dan pendidikan itu bukan harus hanya dimiliki oleh guru, tapi semua orang harus mempunyai pendidikan. Dan terkhusus pendidikan anak usia dini. Menurut narasumber kami, pendidikan anak usia dini itu bagaimana cara kita membuat anak itu bahagia melalui bermain. Dan di dalam main itu sendiri, kita sebagai pendidik dapat menstimulus anak supaya kebutuhan dan perkembangan dari si anak itu terpenuhi. Boleh next. Itu sendiri bagaimana pelaksanaannya di TK Kinasih. Jadi TK Kinasih misal, jadi ada tahapan-tahapan di mana kita menggunakan teori-teori itu yang dapat dilakukan agar kita tidak melakukan kesalahan. Misal, untuk tahap untuk anak umur 0 sampai gini kan. Untuk anak usia dini, untuk di awal anak usia dini itu banyak sekali di tahap sensori motor misalnya. Tahap sensori motor misal, ini kayak Bu Nurul pegangnya di anak umur 2 tahun. Ya, di umur 2 tahun. Itu kan yang toddler. Di mana anak-anak yang toddler atau 2 tahun itu berbeda dengan anak umur 5 tahun. Kalau anak umur 2 tahun banyak dia kalau di Jinpiase dia masih di prakongkrit. Selanjutnya, teori pendidikan yang digunakan oleh pendidik sebagai landasan pendidikan dalam mengajar. Yang pertama, teori pendidikan dari Lev Vygotsky yang fokus pada kemampuan kognitif anak, serta pendidikan konstruktivis terhadap pendidikan berusaha mengubah pendidikan dari berpusat pada guru atau teacher-centered menjadi berpusat pada siswa. Vygotsky juga mengungkapkan bahwa di samping guru, teman sebaya juga berpengaruh penting dalam perkembangan kognitif anak. Kerja kelompok secara kooperatif tampak mempercepat perkembangan anak. Boleh di next. Yang kedua, teori dari Jinpiase, yaitu teori tahap perkembangan anak, seperti anak belajar melalui bermain,
anak bermain sesuai kebutuhannya, anak bersosialisasi melalui bermain peran, dan lain-lain. Implementasi dari teori Jean Piaget ini adalah memfokuskan pada proses berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada produknya saja. Yang kedua, pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-anak merupakan suatu hal yang penting dalam inisiatif diri dan keterlibatan aktif anak dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, tidak menekankan anak pada praktek-praktek yang mengarahkan untuk menjadi anak-anak seperti orang dewasa dalam pemikirannya. Yang keempat, penerimaan terhadap perbedaan individu dalam kemajuan perkembangan. Dalam teori ini, Piaget mengasumsikan bahwa seluruh anak sama, namun mereka seluruh perkembangan anak itu sama, namun mereka memperolehnya dengan kecepatan yang berbeda. Boleh di next. Yang ketiga, teori dari Sarah Smilenski yang fokus pada kemampuan sensori motor anak dengan melakukan kegiatan bermain menggunakan benda konkret atau di alam terbuka seperti bermain tanah, bermain pasir, dan lain-lain. Boleh di next. Yang keempat, teori Erik Erikson yang berfokus pada kemampuan tahap perkembangan bersosialisasi anak, atau biasa disebut dengan teori psikososial yang terdiri dari 8 tahap perkembangan emosional anak terhadap lingkungan sekitar sesuai dengan tahapan sesuai umurnya. 8 tahap perkembangan emosional itu adalah yang pertama hope atau harapan, yang kedua will atau kemauan, yang ketiga purpose atau tujuan, yang keempat competence atau kompetensi, yang kelima fidelity atau kesetiaan, yang keenam love atau kasih sayang, yang ketujuh care atau kepedulian, dan yang kedelapan wisdom atau kebijaksanaan. Boleh di next. Selanjutnya adalah bagaimana cara pendidik dalam mengimplementasikan teori atau konsep pendidikan dalam mendidik anak. Nah, untuk masa-masa awal anak usia dini ini banyak sekali berfokus pada tahap sensorik motorik dengan menggunakan panca indera anak tersebut. Dan anak-anak usia 2-3 tahun atau toddler, di mana kebutuhan anak lebih berfokus pada perkembangan kemampuan psikomotornya, yang melatih kekuatan otot tangan dan melatih otot kaki untuk mendukung kegiatan sehari-harinya, seperti memegang alat makan, menyikat gigi, berjalan, dan lain-lain. Dalam pengaruh atau manfaat yang didapatkan dari mengimplementasikan teori serta landasan pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar, jadi anak itu berpengaruh terhadap tahap perkembangan anak. Melalui teori tersebut, guru dapat memberikan pengajaran, alat main, media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan usia dan tahap perkembangan anak. Nah, misalnya itu anak umur 5 tahun, apa sih yang bisa dilakukan oleh anak umur 5 tahun, maka akan bisa memberikan kebutuhan yang ia butuhkan untuk anak umur 5 tahun. Dan kebutuhan untuk anak umur 5 tahun tersebut tidak bisa diberikan kepada umur yang 7 tahun ataupun umur 2 tahun. Dengan kesesuaian materi teori ini, manfaatnya itu anak bermain dan belajar dengan selalu perasaannya senang. Bisa di next. Yang selanjutnya itu dalam menerapkan teori-teori ada kendala-kendala yang terjadi. Tepatnya ada 2 kendala. Yang pertama itu ada kendala dalam media pembelajaran. Karena di TK Kinasih ada anak usia toddler atau yang berusia 2-3 tahun, kendalanya yaitu media pembelajaran yang digunakan untuk anak seumuran itu masih kurang. Jadi media pembelajaran yang benar-benar mendukung itu kebanyakan harganya cukup mahal. Kemudian kendala yang kedua ada kendala mengenai
kurangnya ilmu pengetahuan dari pendidik secara mendalam, sehingga inovasi dari sistem belajar yang diciptakan dari kurikulum PAUD juga tidak terlalu banyak. Nah, dari kendala itu ada solusi yang diciptakan oleh para guru di TK Kinasi. Solusi dari kendala yang pertama yaitu mengenai media pembelajaran adalah dengan membuat media pembelajaran kreatif sendiri dengan media yang sederhana, namun tujuan dari pembelajaran tetap tercapai. Solusi dari masalah yang kedua terkait kurangnya pengetahuan secara mendalam guru ialah dengan melakukan diskusi. Setiap selesai pembelajaran atau kelas, semua guru selalu mengadakan sesi diskusi untuk menceritakan kejadian-kejadian dari setiap kelas yang dipegangnya, yang kiranya dapat didiskusikan sehingga guru-guru senior yang sudah ahli dalam bidang tersebut dan guru lain yang memiliki pengetahuan akan hal itu dapat memberikan saran dan menambah wawasan dari guru satu sama lain. Dari hasil wawancara kami dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki bukan hanya orang dewasa yang memiliki pendidikan, tapi anak usia dini juga berhak mendapatkan pendidikan. Dalam menjalankan pendidikan, tentu harus dilakukan oleh pendidik-pendidik yang ahli di bidangnya. Karena dari pendidik yang berkompeten akan tercapai tujuan dan esensi pendidikan. Dari pendidikan, khususnya pendidikan anak, akan lahir karakter yang terbentuk sejak dini dan membantu untuk menyongsong kehidupan saat anak itu beranjak dewasa. Kemudian guru berprestasi, guru berkompeten akan menjadikan anak mendapatkan pendidikan yang layak dalam mencapai tujuan pendidikan. Teori-teori yang sudah ada yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Seperti halnya guru di TK Islam Kinasi menerapkan teori pembelajaran holistik integratif dan sentra, dan juga menerapkan beberapa teori tokoh seperti Jan Piaget, Erik Erikson, Sarah Smilansky, dan juga Lev Vygotsky. Dalam pelaksanaannya ada beberapa manfaat, yaitu memudahkan para pendidik dalam melakukan dan menjadikan acuan dalam kegiatan belajar mengajar sehingga tidak perlu melakukan penelitian yang mendalam seperti halnya yang dilakukan oleh para tokoh sebelumnya. Dalam pelaksanaan teori juga pasti terdapat kendala-kendala seperti yang sudah dijelaskan tadi, terdapat 2 kendala. Sehingga sebagai pendidik diharuskan melakukan hal yang maksimal dalam menjalankan pendidikan dengan menerapkan sistem pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk anak dengan menggunakan dasar teori yang ada atau inovasi lainnya yang mendukung esensi pendidikan untuk mencapai tujuan dan pendidikan itu sendiri. Berikut ada dokumentasi dari wawancara yang kami lakukan bersama dengan Bu Nurul dan juga Bu Betty di TK Islam Kinasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok kedua mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.